Halo teman-teman, apa kabar? Sudah sejauh mana belajar Elementornya sama WordPress-nya? Pada video kali ini, ada hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan. Tentunya, ketika teman-teman sudah belajar tentang Elementor, tentang WordPress, pasti ada pertanyaan yang muncul. Terus gimana cara menghasilkan uang dari Elementor dan WordPress? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, pada video kali ini saya akan share pengalaman dan akan berbagi ilmu bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang dari Elementor. Sebenarnya bisa jadi ada lebih banyak hal atau lebih banyak jenis sesuatu yang bisa teman-teman kerjakan untuk menghasilkan uang dari Elementor. Akan tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas 8 cara bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang dari Elementor. Untuk menentukan kesesuaian teman-teman di cara yang mana teman-teman bisa memilih, penting rasanya saya sampaikan perlu mempertimbangkan yang namanya besar kecilnya resiko. Jadi pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan secara ringkas dan jelas masing-masing dari resiko dari masing-masing pilihan tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Jadi kita kali ini akan ngebahas beberapa cara ya untuk bisa mendapatkan uang dari Elementor yang sudah kita pelajari. Nah, di sini saya hanya akan membatasi 8 cara saja. Yang 8 cara ini sebenarnya juga dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar lagi yang nanti akan kita bahas dan kita jelaskan. Nah, sebenarnya mungkin di luar sana ada lebih banyak cara, tidak hanya sekedar 8 ini saja. Cuman pada kesempatan ini saya hanya akan membatasi pada 8 cara yang teman-teman bisa pilih salah satunya untuk bisa menghasilkan uang dari Elementor. Nah, ini juga menjadi disclaimer ya, tentu saja tidak semudah yang mungkin akan dijelaskan ya, tentu ada effort yang teman-teman harus lakukan. Cuman ketika diusahakan, ketika dikerjakan betul-betul, saya sangat yakin ini akan bisa menghasilkan, karena ini juga merupakan beberapa diantaranya sudah saya kerjakan dan sudah saya lakukan, dan yang lainnya kita sebagai insight dan kita bisa explore lebih jauh, yang tentunya itu juga tidak kalah dengan yang lainnya. Nah, ini juga saya akan mengurutkan dari urutan-urutan yang tidak terlalu beresiko ya buat teman-teman, dari segi misalkan membutuhkan modal dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran, kita langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama itu, nah ini yang umum ya, yang umum mungkin menjadi mindset orang-orang ketika menghasilkan uang ya, tentu saja dengan kerja. Nah, kerja yang dimaksud ini adalah kerja di kantoran, dan ini sangat mungkin teman-teman bisa bekerja di sebuah kantor yang memang di situ memfokuskan pembuatan website dengan Elementor. Termasuk di sini juga saya pada poin yang pertama ini juga saya berada di sini. Artinya saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang memang secara concern, secara khusus membuat sebuah website menggunakan Elementor. Nah, ini teman-teman bisa mengambil langkah atau cara yang pertama atau metode yang pertama ini dengan tentunya dengan resiko yang sangat minim, karena tentunya nanti teman-teman nggak perlu modal. Hanya saja ketika mau mengambil yang pertama ini, tentu teman-teman harus berusaha menemukan tempat yang tepat, karena untuk mendapatkan yang pertama ini untuk Elementor itu susah-susah gampang ya, karena ini bukan sekedar desain grafis tapi juga ke web designer tapi nggak pakai codingan gitu. Artinya memang drag and drop. Jadi kalau di beberapa platform yang coba saya temukan itu, tidak semua perusahaan itu memposting kebutuhan untuk tim yang punya skill Elementor. Dan artinya kebanyakan itu ya, kalau web membuat website ya dengan codingan, membuat baris-baris kode, menulis baris-baris kode, dan ini tentunya berbeda dengan Elementor. Tapi walaupun demikian, ada saja cara, dan ada beberapa platform yang di situ juga menginformasikan kebutuhan suatu perusahaan mengenai skill ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa ya, maksudnya tidak perlu takut bahwasanya skill yang teman-teman pelajari ini tidak ada pasarnya, tidak ada kebutuhannya. Sebetulnya sangat banyak, cuman
ketika berusaha menemukan perlu usaha dan perlu kejelian. Nah, em, tentu kalau misalkan kita ngebahas yang pertama nih, keuntungannya apa sih, dan kenapa kita perlu atau kita lebih prefer mengambil yang pertama, yang ini sangat jelas ya, namanya kita kerja di perusahaan pastinya kita akan menerima yang namanya gaji bulanan secara jelas. Artinya ketika kita diterima, walaupun project sepi atau enggak, namanya kita kerja di kantor, pasti itu secara bulanan itu pasti kita akan dapat. Namun demikian teman-teman perlu memperhatikan di sini kontraknya dan lain sebagainya, perlu diperhatikan, perlu teman-teman baca misalkan nanti ketika berhasil menemukan tempatnya itu. Jadi apakah memang ketika proyeknya sepi atau seperti apa akan dikurangi atau memang itu tetap. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan secara jeli kontrak yang misalkan teman-teman nanti temukan. Nah, salah satu keuntungan juga ketika kita ngambil yang jenis pertama ini, kita tuh akan mendapatkan arahan dari senior, dalam arti di sini secara pengalaman itu lebih lebih dulu dan lebih lebih banyak, artinya kita bisa mendapatkan insight lebih banyak. Jadi sekaligus bekerja bisa sekaligus belajar, karena tentunya nanti kan akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lebih senior, yang lebih dulu, yang lebih paham, yang lebih luas, yang lebih jauh pengalamannya. Jadi selain belajar, selain bekerja juga di sini sebenarnya secara tidak langsung akan belajar dari pengalaman, belajar secara langsung, belajar di lapangan, dan itu sebetulnya juga lebih memotivasi, lebih menekan kita untuk semakin memahami tentang Elementor itu khususnya ya. Semakin berusaha mendalami, sekaligus ketika kita ada case-case tertentu atau problem tertentu kan itu lebih real dan lebih lebih dari sekedar belajar-belajar tentang konsep dan lain sebagainya. Jadi ini sangat sangat bagus. Nah, kalau misalkan poin yang ketiga ini juga bagus. Kalau misalkan memang di beberapa tempat sih ada yang secara jelas langsung menyebutkan ya jenjang karirnya tuh apa ketika masuk perusahaan awal, ketika masuk di kantor awal sebagai junior, kemudian mungkin nanti kedepannya bisa memegang tugas yang lebih luas, misalkan menjadi eh, general desainernya gitu, di apa, lead designer maksud saya, lead desainernya. Jadi yang lebih lebih luas, tidak hanya sekedar membuat desain-desain, tidak sekedar hanya membuat mengerjakan arahan-arahan instruksi dari atasan gitu. Jadi lebih akan lebih terpacu lagi. Nah, kalau yang beruntung ini juga bisa disekolahi, dikursusin, karena ini bisa jadi karena kebutuhan dari perusahaan, kebutuhan dari kantor untuk meningkatkan karyawannya, meningkatkan skill dari timnya gitu. Nah, keuntungannya juga yang jelas, karena kita bekerja di sebuah perusahaan, kita ngikut orang, tentu tidak ada potensi kerugian karena kita nggak ada modal, kita bukan usaha sendiri. Artinya yang jelas malah kita dapat pendapatan secara tetap bulanan. Gitu, teman-teman. Keuntungan dari cara yang pertama. Nah, tentu di samping keuntungan juga ada ini salah tulis ya judulnya. Seharusnya ini bukan kerugian sih ya, apa nama bahasanya tuh, kekurangan. Nah, karena memang kita saya ganti dulu ya ini di sini, kekurangan. Nah, namanya kita kerja di sebuah perusahaan, maka ketika kita mendapatkan pendapatan yang tiap bulan, tentu itu akan stagnan. Di sini dalam arti bukan berarti eh, gitu-gitu aja, tapi dalam jangka sekian itu ya yang akan kita dapatkan ya segitu aja. Walaupun mungkin ketika tadi kita di sini ada eh, peluang jenjang karir, ketika kita naik posisi dengan yang tanggung jawabnya lebih luas, bisa jadi pendapatannya akan bertambah juga. Tapi di sini yang dimaksud adalah eh, ya stagnan itu dalam jangka sekian lama akan nominalnya akan segitu saja. Nah, ini sebenarnya bukan kekurangan juga sih, tapi karena dibandingkan dengan poin yang atas tadi, ya artinya yang akan teman-teman dapatkan ya akan segitu saja nominalnya. Nah, terus
yang namanya di kantor bisa jadi teman-teman ada persaingan antara teman-teman satu pekerjaan. Ini dalam arti persaingan yang bisa jadi tidak sehat, tapi kalau persaingan itu adalah persaingan yang dalam arti saling memotivasi, kemudian ketika teman-teman yang lain, teman-teman satu pekerjaan yang lain skillnya sudah lebih jago, nah itu tentu akan menjadi persaingan yang sehat. Jadi yang dimaksud di sini persaingan yang mungkin saling menjatuhkan, nah itu bisa jadi. Nah kemudian kekurangan berikutnya adalah ya namanya kita bekerja mengikut ke orang ya, bisa jadi suatu waktu kita mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja, dan itu tentu tidak mengenakan ya. Nah ini suatu hal yang pasti apapun sebabnya itu. Nah kemudian eh, ini berbicara tentang Elementor ya. Nah tentu job desk-nya itu yang jelas berkaitan dengan membuat website dengan Elementor itu sendiri ya. Itu kalau web designer. Tapi saya di sini akan membagi menjadi dua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang punya skillnya adalah batas drag and drop menggunakan fitur Elementor, maka teman-teman bisa masuk ke tim designer ini. Artinya tugas di sini adalah ya yang jelas tadi itu membuat website dengan Elementor, dengan rancangan yang sudah disepakati oleh tim dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya eh, terutama di perusahaan-perusahaan yang global ya, kita mengenal yang namanya di Elementor itu, di WordPress itu ada yang namanya add-on dan lain sebagainya, yang itu wujudnya sebenarnya plugin yang kemudian nanti akan dipasang di WordPress. Nah kalau teman-teman punya skill lebih, tidak hanya sekedar desainer, maka misalkan punya basic pengetahuan tentang bahasa pemrograman PHP, JavaScript dan sebagainya, maka sebenarnya Elementor itu membutuhkan juga tim developer. Misalkan di perusahaan itu adalah membuat plugin. Nah itu tentu tidak bisa dikerjakan oleh teman-teman yang hanya basicnya desainer, yang di dalam pembuatan websitenya menggunakan Elementor ini hanya bisa punya skill drag and drop. Nah jadi ada dua ya. Nah kalau untuk yang atas ini sebenarnya itu lebih lebih luas ya, lebih luas kemungkinannya, lebih lebih besar kemungkinannya, karena skillnya itu tidak terbatas. Karena sebenarnya Elementor itu sendiri kan dibangun dari bahasa pemrograman tentunya. Ketika dibuat sebuah program kemudian di develop, maka jadilah Elementor yang digunakan oleh desainer secara drag and drop. Tapi pada dasarnya itu adalah sebuah program. Jadi kalau teman-teman punya pengetahuan tentang bahasa pemrograman PHP itu akan sangat membantu. Nah, tapi tentu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah poin yang kedua ini. Jadi tim desainer artinya eh, tim yang menggunakan produk Elementor itu atau produk dari suatu plugin yang mengimplementasikan dalam sebuah website yang jadi, yang akan dideliver kepada klien nanti. Nah, cara dapetinnya gimana? Kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan pekerjaan dengan yang jenis Elementor ini, itu ya sebenarnya kan ada banyak ya, sebenarnya ada banyak sekali tempat untuk mencari pekerjaan eh, pekerjaan ya di bidang teknologi. Cuman saya sampaikan kalau untuk Elementor itu sejauh yang saya cari itu agak lebih lebih terbatas ya, lebih terbatas karena itu bukan membuat website dengan bahasa pemrograman tertentu, tapi itu drag and drop ya. Nah sejauh ini yang saya temukan ya hanya beberapa, salah satunya bisa kita juga bisa menggunakan LinkedIn ya, LinkedIn sebagai media untuk mencari pekerjaan. Nah kita gunakan kata kunci Elementor, kemudian ada di Locker ID, di Glints, ada di Indeed. Nah ini teman-teman sebetulnya untuk memperluas scope hasil pencarian itu tidak hanya sekedar menggunakan kata Elementor ya, tapi bisa menggunakan kata yang punya keterkaitan seperti WordPress ya. Ya saya kira itu adalah dua hal yang memang saling berkaitan, karena Elementor itu kan digunakan di WordPress ya. Nah jadi ini lebih kepada tim desainer ya kalau misalkan Elementor itu. Jadi ya mau nggak mau resikonya agak tidak seluas developer pada umumnya, developer front end pada umumnya.
kalau developer frontend tuh cukup banyak ya. Cuman kalau misalkan Elementor itu eh, sangat mungkin tidak di post kali, atau memang memang belum ada yang mencari ya. Tapi sejauh yang saya cari tuh tidak banyak ditemukan ya, tapi ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan keyword Elementor. Nah, salah satunya adalah ini, Elementor WordPress Web Developer. Jadi kalau misalkan mau memperluas hasil pencarian, tidak hanya menggunakan kata Elementor saja, tapi gunakan kata WordPress. Ya, jadi di sini, nah kalau teman-teman bisa beruntung bisa dapat kerja yang remote seperti ini. Nah, ini sangat sangat fleksibel ya, sangat enak. Nah, jadi gitu teman-teman. Kemudian kata kunci tadi ya. Jadi kata kuncinya jangan dibatasi pada Elementor saja, tapi bisa ditambahkan kata WordPress karena memang tuh saling saling berkaitan. Nah, ini tadi yang juga sempat muncul ya tadi di hasil pencarian. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajibannya, kemudian sistem kerjanya tuh apakah WFH atau WFO. Nah, dan ini kalau misalkan teman-teman bisa menemukan, kalau misalkan bisa mendapatkan yang WFO itu sangat WFH maksud saya, itu sangat sangat ya sangat menguntungkan sekali ya, karena teman-teman bisa mengerjakan, bisa bekerja dari manapun tempatnya. Kemudian jangan lupa perhatikan hak dan kewajibannya, karena kita bekerja pada orang, tentu kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ke ya kemauan kita, tapi kita baru mengetahui di tengah perjalanan. Ya, ini cara yang pertama. Jadi kita bekerja di kantor, ngikut ke orang. Nah, ini akan berbeda dengan yang kedua, yaitu freelancer. Ya, teman-teman mungkin sudah sangat familiar, cuman di Elementor itu apa sih wujud freelancer yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya salah satunya ya sama tadi, membuat website, karena memang Elementor itu adalah basically adalah web builder ya, jadi alat untuk membuat sebuah website. Jadi ya tentunya salah satu hal yang dikerjakan sebagai freelancer ini adalah membuat website dengan Elementor. Cuman di freelancer ini ada beberapa macam yang bisa saya kerjakan, jadi bisa saya jelaskan. Jadi freelancer itu saya bagi menjadi dua kategori kali ya sebutnya. Jadi yang pertama adalah based on client atau based on project. Kemudian yang kedua create digital product. Nah, kalau yang pertama ini sebenarnya bedanya sama yang di atas tadi. Kalau yang di atas itu ngikut ke orang, artinya pendapatan per bulannya tetap, tapi juga mengerjakan website, membuat website. Nah, sementara yang freelance based on client ini atau based on project ya sebetulnya membuat website juga, cuman kita tidak ngikut ke orang karena memang freelance, kita harus mencari klien sendiri. Nah, artinya eh, dibandingkan dengan keuntungan yang pertama, tentunya nanti pendapatan sebagai freelancer ketika mungkin baru memulai atau mungkin belum terlalu dikenal oleh orang, ya tentu pendapatannya akan tidak menentu secara setiap bulannya, tidak tetap. Jadi kalau saya sarankan misalkan teman-teman ingin atau lebih menyukai model pekerjaan freelance ini sih, saya sarankan kalau misalkan memang bisa mendapatkan yang pertama, dapatkan dulu yang pertama, dimaksimalkan, tinggal dibagi waktunya, timingnya, misalkan dari pagi sampai sore mengikut kerja ke orang, kemudian malamnya mengerjakan project freelance, atau dengan pembagian waktu yang lain yang sesuai dengan fleksibilitas teman-teman. Makanya tadi di awal, kalau misalkan bisa mendapatkan pekerjaan Elementor di kantoran atau ngikut ke kantor orang, maka kalau misalkan dapat yang sistemnya WFH itu sangat menguntungkan, karena teman-teman bisa bisa lebih relax, lebih fleksibel untuk mengatur waktu ya. Kemudian bisa mengerjakan project yang freelance based on client atau based on project. Nah, ini marketnya sebenarnya sangat banyak ya. Karena karena ini sebuah pekerjaan yang
saya kira itu tidak terbatas tempat dan tidak terbatas waktu ya. Terlebih karena ini deliverable, hasil pekerjaannya, deliverable worknya ya, itu berupa sebuah website yang artinya tidak perlu menggunakan pengiriman, jasa pengiriman barang gitu. Artinya bisa menjangkau luar negeri dan di dalam negeri dan sejauh apapun itu. Yang penting masih terkoneksi dengan internet ya. Makanya di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama tuh luar negeri, yang kedua itu dalam negeri. Nah, kalau misalkan kita memanfaatkan project yang freelance ini, sebetulnya ketika kita ngambilnya yang based on project ke luar negeri itu sangat sangat bagus ya. Meskipun yang misalkan kerja di kantor itu lebih lebih stabil misalkan karena memang sudah pasti secara setiap bulan itu akan mendapatkan, tapi ketika kita bisa bisa secara bisa secara sabar dan continue kita mendapatkan klien yang based on project ke luar negeri itu akan sangat lebih menguntungkan. Karena apa? Karena tentu itu akan diuntungkan oleh yang namanya kurs. Karena nanti kan transaksinya akan menggunakan dolar. Biasanya akan menggunakan dolar ya. Mungkin bisa menggunakan kurs yang lain, itu pasti karena yang namanya kita bekerja dengan orang luar negeri pasti nggak mungkin dong menggunakan rupiah ya. Nah, kalau misalkan mata uangnya itu lebih tinggi daripada rupiah itu tentu akan menguntungkan karena bagi klien itu mungkin nggak terlalu terlalu banyak pengeluarannya, tapi ketika dirupiahkan itu akan sangat menguntungkan. Makanya ketika teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan freelance dan mendapatkan klien yang dari luar negeri itu sangat 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 menguntungkan, sangat bagus. Nah, untuk mendapatkan klien yang di luar negeri ini di Elementor itu sebenarnya lebih lebih luas, lebih luas daripada sekedar mencari pekerjaan yang tadi, yang kantoran itu. Dan kesempatannya jauh lebih besar, meskipun karena besar itu ya persaingannya dengan yang lain tuh akan lebih lebih besar juga. Artinya teman-teman harus bisa menonjol, harus bisa menunjukkan skill betul-betul di sini sehingga ketika mendapatkan klien kemudian direkomendasikan dan seterusnya. Nah, ada beberapa tempat untuk bisa mendapatkan pekerjaan freelance based on project di luar negeri. Yang pertama bisa dengan yang namanya Fiverr. Nah, nah di Fiverr ini, nah coba kita lihat ya. Ini Elementor itu. Nah, di elemen di Fiverr itu ada yang namanya Fiverr Pro ya, seperti ini nih. Bukan. Mana ya? Jadi sellernya itu sudah ter terverified gitu. Skillnya itu sudah terverifikasi. Coba kita cari Fiverr Pro ya. Nah, jadi di Fiverr itu ada yang namanya Fiverr Pro. Kalau teman-teman bisa menjadi eh Fiverr Pro, nah itu akan sangat meningkatkan hasil yang akan teman-teman dapatkan. Jadi ini I will be your Elementor expert for Elementor website by Elementor Pro. I will design Elementor WordPress website or Elementor landing page. Nah, kita coba lihat ya. Jadi ini $50, ini $160. Ya, tentunya teman-teman menyesuaikan dengan skill dan kemampuan masing-masing ya. Jangan sampai menawarkan ekspektasi ke klien yang besar tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, ini satu single page itu kalau dirupiahkan berarti kita taruhlah kurs dolarnya tuh 14.200 ya. Nah, maka $160. Nah, ini satu landing page, satu page website, satu halaman itu dijualnya tuh 2.272.000. Nah, ini satu halaman, bukan 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 5 halaman, bukan dan seterusnya. Nah, ini 7 page 420.000, multi page dan e-commerce website $660. Jadi ini sangat
sangat tinggi dan sangat sangat bersaing lah, satu satu kali pekerjaan itu bisa mendapatkan itu, tapi tentunya dengan range waktu misalkan 2 minggu atau sekian. Tapi kalau misalkan 2 minggu bisa mendapatkan yang seperti ini, ya itu sudah sangat tinggi ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana cara mendaftarnya ya. Kita akan mengupas secara sekilas terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan Elementor. Mungkin kalau teman-teman ingin dibahas lebih detail, bisa 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 tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi belum yang pro ya, tapi kita coba lihat yang pro nih. Nah, maka satu satu halaman tuh bisa lebih lebih mahal. Coba kita lihat ini. Nah, ini lebih lebih mahal lagi dari tadi, karena namanya Fiverr Pro itu artinya sellernya ini atau desainernya ini sudah verified, skillnya itu sudah teruji gitu, sudah diakui. Nah, ini basic ini berapa page ini. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan deliverable time-nya ya, ukur kemampuan diri teman-teman ya. Nih, satu page 255, coba kita kalikan 14.200, 3 juta itu satu satu page aja ya. Maka kalau teman-teman bisa berhasil mendapatkan status sebagai Fiverr Pro, maka itu akan sangat menguntungkan sekali. Nah, teman-teman tinggal membuktikan skillnya kepada bayarnya nanti, kepada pembeli, kepada calon pelanggan teman-teman. Nah, itu biasanya kalau misalkan teman-teman servisnya bagus, nanggepinnya sopan, nanggepinnya cepet, pekerjaannya sesuai dengan ekspektasi klien, itu biasanya akan direkomendasikan kepada teman-temannya, sehingga secara tidak langsung akan mempercepat teman-teman untuk dikenal secara global tentunya. Nah, yang kedua tuh ada Upwork. Ini juga platform untuk freelance. Kalau saya sendiri sih lebih prefer ke Fiverr ya, makanya saya tempatkan di atas. Karena kalau dari pengalaman sharing-sharing diskusi ini, kalau di Upwork itu banyak sekali buyer-buyer yang nakal ya. Terutama kita mengenal yang namanya istilah PBSI, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India. Itu kalau teman-teman mendapatkan klien yang dari 4 negara ini, teman-teman perlu berhati-hati. Karena apa? Karena seringkali mereka itu maunya banyak, tapi revisinya nggak jelas ujungnya kapan, salah satunya ya. Atau terkadang maunya seringkali seperti ini modusnya tuh. Jadi tolong dong kamu buatkan dulu project dengan rincian seperti ini, jadi saya bisa melihat hasilnya kayak apa, cocok enggak. Nah, itu biasanya mereka nggak mau ngebayar, tapi itu sebagai kayak mereka bisa nyebutnya tuh testing sebelum sebelum mengerjakan real projectnya. Tapi itu jangan terjebak. Ini biasanya teman-teman yang pengguna baru ya, ketika terjun ke freelance itu bisa dikerjain sama mereka. Ketika mereka mendapatkan hasil yang teman-teman sebutkan tadi sebagai testing menurut mereka, itu kemudian mereka kabur. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu. Nah, teman-teman yang perlu perhatikan ini di sini ketika menggunakan Upwork itu ya, salah satunya di sini ketika teman-teman nanti bekerja itu akan ada sistem yang alat dari Upwork itu sendiri. Jadi gerak-gerik teman-teman tuh akan direkam. Jadi klien yang nanti akan merekrut teman-teman sebagai desainer mereka menggunakan Elementor itu bisa tahu ini benar-benar bekerja atau enggak. Nah, itu sekilas ya tentang Upwork. Ya, kita hanya sekilas membahas kulitnya saja ya, dan teman-teman bisa biar lebih ke trigger aja. Kemudian ada juga people per hour. Ini kurang begitu mengetahui, tapi ini sekedar mengenalkan. Jadi ya secara sistem tidak jauh berbeda, menawarkan jasanya kemudian berapa yang ditawarkan. Tapi saya lebih mengutamakan teman-teman untuk coba dua yang di atas ini, karena ini lebih setelah platformnya itu lebih banyak dikenalnya ya dibandingkan dua yang terakhir ini.
Tapi kalau mau coba bisa juga. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ketika menggunakan platform freelance ini? Ya, pertama tuh portfolio. Kemudian yang kedua tuh kemampuan berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris. Walaupun sebenarnya nggak harus bisa fluent banget ya, maksudnya lancar banget. Tapi kemampuan berbahasa ini itu nanti ketika teman-teman pengen menjadi Fiverr Pro itu akan sangat dibutuhkan, karena ketika mau menjadi Fiverr Pro teman-teman harus bisa menjelaskan dalam sebuah video ya, eh, apa siapa gitu, dan ya menceritakan lah gitu. Nah itu tentu kalau misalkan teman-teman bisa ngomong lancar itu akan lebih bagus. Nah portfolio ini ya sebagai, terutama di apa, di dashboardnya Upwork ya, itu nanti kan klien tuh bisa melihat portfolio itu apa saja. Nah kalau misalkan teman-teman belum belum punya, ya teman-teman, makanya tadi kalau misalkan bisa mendapatkan pekerjaan ngikut ke orang itu akan sangat bagus ya, karena itu nanti misalkan kita izin ke kantor, misalkan bisa nggak misalkan ini digunakan sebagai portfolio saya gitu. Nah kalau misalkan diizinin itu akan sangat membantu. Jadi eh, klien tuh bisa melihat hasil pekerjaan lama kita gitu. Kalau misalkan teman-teman belum punya portfolio atau misalkan langsung terjun ke freelance dan belum pernah punya pengalaman ngikut ke orang, teman-teman bisa membuat ya semacam template itu yang full, misalkan halaman apa saja yang dalam sebuah website itu ada, kemudian taruh di eh, website teman-teman pribadi, teman-teman website profile misalkan. Makanya sebenarnya memiliki website itu sangat-sangat penting untuk personal branding ya. Nah nanti kemungkinan kita akan bahas di waktu yang terpisah ya. Nah jadi itu teman-teman, itu perlu mempersiapkan ini. Nah keuntungannya tadi, keuntungannya gajinya tentu lebih besar sebetulnya, bukan gaji ya, apa yang teman-teman dapatkan itu kalau misalkan dikurskan itu lebih besar. Kalau gaji sepertinya lebih kepada setiap bulan tuh harus tetap ya. Nah tapi kalau teman-teman sudah punya market yang bagus di Fiverr maupun di Upwork, kemudian direkomendasikan kepada teman-teman pelanggan teman-teman itu, maka akan sangat memungkinkan bisa mendapatkan dalam tanda kutip tuh gaji secara bulanan, dalam arti bukan pasti ya, tapi karena saking banyaknya yang order. Nah kemudian punya peluang untuk dapat pekerjaan tetap di luar negeri ini banyak terjadi. Jadi kalau teman-teman berhasil mendapatkan klien yang bagus, kerjakan dengan sebaik mungkin, dan bisa jadi itu akan dilirik ketika ketika mereka memang membutuhkan skill teman-teman, dan ternyata memang mereka tuh kadang kan ada yang bisa jadi nyari freelancer di Fiverr maupun di Upwork padahal mereka sebenarnya tuh perusahaan desainer, tapi bisa jadi karena kekurangan desainer tuh bisa jadi nyari nyari di platform itu. Nah kalau teman-teman kebetulan bisa sedang mendapatkan klien yang semacam itu, kemudian pekerjaan teman-teman bagus, bisa jadi direkrut. Nah itu akan sangat menguntungkan sekali tentunya, karena nggak perlu ke luar negeri kemudian bisa bekerja di sini. Nah itu ya, maka akan bisa mendapatkan gaji yang lebih besar karena pakai kurs tadi. Nah ini platform yang ada di luar negeri ya. Nah teman-teman sangat perlu mencoba ini. Nah kalau misalkan di dalam negeri sendiri sebenarnya mungkin ada lebih dari satu ini ya, tapi yang saya coba cari dan temukan ini sih yang eh, bisa teman-teman gunakan ya, gitu teman-teman gunakan untuk mencari project-project freelance, desain menggunakan Elementor ya, buat job. Nah di sini teman-teman tinggal buat job, buat account. Nah oke, kita lanjut ke yang berikutnya, sebagai kreator digital product. Bedanya apa sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama, maksud saya yang kedua tadi, yang pertama dari freelancer. Eh, apa bedanya sama yang freelancer based on project atau based on client? Nah, kalau yang create digital product, ini artinya teman-teman nggak nyari klien, nggak nyari
pelanggan, nggak nyari orang yang mau menggunakan jasa, tapi teman-teman membuat karena ini Elementor ya, membuat template terlebih dahulu menggunakan Elementor yang kemudian nanti dijual di marketplace khusus, menjual template-template website di marketplace yang khusus menawarkan tempat untuk menjual produk ini. Nah, ini dinamakan produk digital karena memang yang dihasilkan adalah nanti berupa template website yang tentunya itu wujudnya adalah digital produk, tidak dalam bentuk fisik yang bisa dipegang ya. Nah, ini juga saya bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah teman-teman bisa menjadi author market seller, artinya menjadi penjual. Nah, di sistem ini itu ada di pertama ada Envato Market, kemudian ada Template Monster, kemudian ada Creative Market. Nah, tentunya teman-teman apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan adalah kualitas desain, kualitas hasil drag and dropnya teman-teman, karena drag and drop itu sebetulnya nggak sekedar drag and drop, tapi ketika kita punya skill yang bagus, ketika pemahaman desain yang mendalam, ketika punya kejelian untuk memperhatikan satu pixel gesernya, itu tentu berbeda dengan orang yang hanya sekedar drag and drop menggunakan Elementor. Nah, karena akan berniat menjual di market yang ini market global ya, artinya dari seluruh dunia, artinya mereka tuh punya standar minimum gimana sebuah produk digital, dalam hal ini adalah template website menggunakan Elementor, itu bisa diterima. Jadi bisa jadi nanti teman-teman akan mengalami yang namanya hard reject, artinya sudah bikin kemudian ditolak di perusahaan mentah-mentah seperti itu, atau namanya ada soft reject, artinya teman-teman sudah bikin website kemudian disubmit untuk coba dijual, tapi dari tim Envato Market misalkan, tim Red Monster misalkan, itu punya revisi-revisi minor yang teman-teman bisa perbaiki sehingga hasilnya nanti akan lebih bagus. Nah, kita coba buka di Envato Market ya. Sebenarnya ini nggak beda jauh, jadi nanti mungkin kedua ini yang dibahas nggak terlalu banyak dijelaskan ini karena konsep secara umum itu sama saja ya. Nah, jadi teman-teman di sini tuh bisa menjual template Elementor yang sudah dibuat. Nah, tapi tentunya di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara membuatnya ya, karena itu nanti butuh durasi tersendiri ya. Nah, jadi di sini hanya akan menjelaskan tentang tadi cara-caranya saja. Mungkin teman-teman bisa kepo sendiri ya. Nah, misalkan di sini ada Elementor, coba perhatikan di sini ada Elementor, kemudian ada yang namanya template kits. Jadi tadi ya, ini kan ada macam-macam nih. Ada template kits, ada plugin, ada themes. Nah, yang dimaksud di sini adalah template kits. Jadi Envato Market itu menyebutnya sebagai template kit, sebagai template kit. Jadi hasil yang dibuat teman-teman menggunakan Elementor itu ketika diekspor ya, kemudian dimasukkan ke sini, itu disebutnya adalah template kit. Nah, kita coba buka salah satu ini. Nirmala Digital Marketing Agency Elementor template kit. Nah, ini ada 13 sales. Ini di uploadnya tuh pertama kali Oktober 2020. Sekarang udah 2022, cukup lama juga ya, berarti udah hampir 1 tahun lebih ya. Nah, ini penjualannya adalah ada 13 sales. Nah, ini kalau misalkan $25 berarti tinggal dikalikan 13 sales. Ini kalau misalkan yang hasil penjualannya sedikit ya, karena tentunya akan ada banyak ya. Ini ada ya, makanya teman-teman perlu membuat sebanyak mungkin kalau misalkan yang mau mengambil yang ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi semakin banyak template yang dijual, semakin template yang dibuat, semakin banyak template yang dijual, akan semakin banyak
penghasilan yang teman-teman dapatkan. Jadi tinggal diklikkan saja tadi. Nah, coba kita buka yang lain lagi. Ini ada Furnitra. Nah, di sini ada regular lisensi, ada extended lisensi. Ini kalau teman-teman mendapatkan klien yang mau membeli dengan extended lisensi, itu akan langsung sangat banyak dapatnya. Nah, sebenarnya banyak hal sekali yang perlu dijelaskan secara spesifik, secara khusus mengenai Tempores and Photo Market ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah penasaran dan pengen langsung coba menjual, di sini tinggal klik Start Selling. Start Selling, nanti kemudian akan diantarkan pada halaman ini. Kemudian nanti akan banyak penjelasan-penjelasan yang perlu teman-teman perhatikan dan pelajari ya. Mungkin syarat-syarat dan sebagainya, karena ini sebuah komunitas besar, pasti ada syarat-syaratnya. Nah, tinggal klik ini aja, Become an Envato Author Today. Nah, nanti dan seterusnya lah ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri untuk saat ini ya, karena kita sedang ngebahas cara-caranya saja. Nah, kemudian yang kedua adalah template monster. Tidak jauh berbeda. Jadi ini sama-sama menjual template juga di sini. Template menggunakan Elementor. Nah, kita coba ketik di sini Elementor. Di sini agak nyampur ya. Minimal Elementor. Nah, kalau teman-teman bisa membuat tema itu akan lebih bagus kalau misalkan mengenal bahasa pemrograman PHP. Jadi bisa digabungkan dengan Elementor dan itu biasanya lebih laku daripada yang template-templatenya saja ya. Nah, di masing-masing platform itu tentu punya standar masing-masing yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, tidak jauh berbeda. Yang terakhir adalah Creative Market. Ya, ini juga menjual template juga di sini. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontributor di Envato Element. Nah, kita coba buka. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya web template ya, web template. Nah, kita coba ketik aja di sini Elementor. Nah, misalkan kita ambil contoh ini aja deh, langsung random aja ya. Nah, ini ini ada HTML-nya juga ya, bentar, yang murni Elementor. Kita ketik Elementor template. Nah, teman-teman bisa temukan di sini nih, WordPress, kemudian template kit. Nah, di sini ada sangat banyak sekali ya. Nah, ini Elementor di sini. Nah, kita coba buka salah satunya ya. Oke. Nah, ini salah satu template yang dibuat oleh kontributor di Elements ya. Nah, kurang lebih teman-teman bisa membuat yang semacam ini. Nah, ini sangat banyak ya. Nah, kalau mau melihat bagaimana kualitas yang diterima, contoh-contohnya seperti apa, teman-teman bisa memperhatikan di sini nih, sebagai sampel ya. Nah, ini cara yang kedua. Jadi setelah tadi yang pertama adalah author, maka yang kedua adalah sebagai kontributor. Nah, ini sangat bagus nih.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa bedanya dari Envato Market dan kontributor market subscription? Nah, bedanya adalah kalau misalkan yang di atas itu adalah kita semacam penjualan langsung. Artinya kita menjual ke orang secara langsung, cuman kita diberikan platform, kita diberikan tempat, dan kita tidak perlu memberikan penawaran. Kita cukup menuliskan harga yang kita jual di platform tersebut, kemudian klien itu bisa bisa langsung membeli dan tanpa perlu berkomunikasi dengan kita tanpa perlu membuat sistem sistem secara otomatis. Nah, biasanya yang semacam ini itu ada tempat penampungan uangnya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dicairkan seperti itu sih. Itu umum banget sih di mana-mana kalau misalkan model sistem seperti ini ya, semacam kayak misalkan eh, di Shopee gitu kan, kita nampung dulu baru kemudian ditransfer ke kita gitu. Gambaran mudahnya tuh seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan di subscription itu bukan, kalau membaca dari persyaratan-persyaratannya itu teman-teman bisa pelajari sendiri juga, yaitu jadi nggak menjual langsung, tapi eh, orang yang ada di situ berlangganan kemudian bisa mendownload secara secara bebas, mendownload apapun sebanyak apapun. Nah, nanti dari downloadan itu ada ada nilai yang sudah diterapkan oleh oleh pemilik tempat ini. Artinya misalkan satu template yang sudah kita buat kemudian di-download berapa kali oleh orang, itu akan menjadi nilai berapa dolar. Nah, itu yang kemudian akan didapatkan. Nah, untuk secara lebih rinci teman-teman bisa pelajari di persyaratan yang ada di sini ya. Ada di sini. Nah, untuk menjadi author itu gimana tadi. Nah, itu kurang lebih gambaran yang dari freelancer jenis kedua adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa yang ketiga ya, maksudnya ketiga, pembagian ketiga dan keempat nanti untuk yang ini ya, keempat dari poin setelah satu, ini dua, ini tiga, ini yang keempat adalah sharing skill. Nah, sharing skill ini teman-teman apa bisa membuat ebook, membuat kursus online, kemudian bisa membuat pelatihan, dan teman-teman bisa menjadi content creator. Nah, ebook ini ya teman-teman menjual tentang tips-tips Elementor atau mungkin cara penjelasan yang simpel dan lain sebagainya. Barangkali ada orang-orang yang memang lebih sukanya tuh membaca sebuah penjelasan daripada apa namanya, menonton sebuah video atau lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka berkreasi menggunakan sebuah video, teman-teman bisa membuat kursus online, dan ini sangat banyak ya contoh-contohnya. Kayak misalkan di Udemy, saya mengambil contoh salah satu saja. Nah, ini ada, sudah ada sih, dan teman-teman bisa menggunakan kemampuan teman-teman untuk menjelaskan Elementor dengan mungkin cara yang tentunya dengan cara yang berbeda. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, ini bahkan ada yang sampai 725. Itu sangat sangat menarik minat banget untuk banyak orang ya. Nah, ini 129.000. Tinggal dikalikan saja berapa orang yang menggunakannya. Nah, ini ada 723 orang, 129.000 tinggal dikalikan saja. Jadi ini juga termasuk produk digital sebetulnya. Sebetulnya sama-sama produk digital sebagaimana yang di sini, cuman untuk yang di sini digital produk yang saya maksud adalah lebih kepada hasil dari pembuatan template Elementor itu. Nah, adapun di sini adalah digital produknya adalah berupa video. Nah, baik video kursus maupun yang ini itu sama-sama bisa menjadi investasinya orang-orang kreatif, terutama orang-orang kreatif yang menggunakan Elementor. Karena itu cukup membuat sekali tapi bisa mendapatkan penjualan yang berkali-kali. Tentu itu bisa menjadi sebuah investasi ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan fundamental WordPress, kenalan dengan WordPress, launching website ke internet.
WordPress dasar, dan seterusnya. Nah, ini tentu sangat-sangat ya, kalau misalnya teman-teman jago berbicara, jago ngomong, itu sangat-sangat menarik lah. Wah, ini sangat komplit sih, sangat komplit. Ya, itu cara yang eh, tentang kursus, dan teman-teman juga bisa membuat platform sendiri. Banyak sekali yang tutor menggunakan WordPress sendiri untuk membuat kursus online, itu pun sangat mudah. Ada yang namanya plugin eh, tutor. Nah, teman-teman bisa menggunakan plugin tutor untuk Elementor ya. Ini sangat support dengan Elementor, jadi teman-teman bisa membuat kursus online dengan plugin ini. Itu sudah tanpa perlu membuat uh, codingan, tanpa perlu codingan. Ini sangat support dengan Elementor. Jadi bisa membuat platform sendiri. Barangkali lebih suka yang tanpa persaingan. Kalau seperti ini kan ada persaingannya ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membuat pelatihan. Ini mungkin lebih kepada pelatihan offline ya. Dan tentu bisa membuat dengan model-model yang berbayar, dengan perhitungan teman-teman masing-masing lah. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membuat menjadi konten kreator. Bisa dengan menulis microblog. Ini biasanya itu menulis microblog tuh ada di Instagram. Kemudian ada membuat website blog, artinya teman-teman membuat website dan menulis artikel berkaitan dengan Elementor. Atau teman-teman bisa menjadi YouTube tutorial, YouTuber yang berisi dengan konten-konten tutorial seputar Elementor khususnya ya. Nah, dari mana penghasilannya? Ini bisa berasal dari paid promote. Biasanya kalau udah um, subscriber atau followersnya banyak, tentu akan banyak perusahaan atau siapapun pihak yang berminat untuk mempromosikan. Dan dari situlah teman-teman bisa mendapatkan paid promote. Misalkan um, di Elementor, misalkan ada plugin, pembuat plugin yang ingin mengiklankan pluginnya untuk di review atau di yang lainnya oleh teman-teman. Nah, itu bisa sekali menggunakan ini microblog. Nah, adapun kalau misalkan teman-teman membuat website blog atau YouTube tutorial menggunakan YouTube, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense, tentunya ya, dari Google AdSense. Nah, ini juga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari affiliate. Apa yang affiliate itu apa? Affiliate itu semacam kayak kita merekomendasikan sesuatu kepada orang lain, dan kita tuh mempunyai link yang secara khusus diberikan kepada kita. Itu biasanya kita perlu mendaftar. Nah, sebetulnya baik baik Elementor, baik Tempores, itu semuanya tuh eh, apa namanya, memiliki sistem affiliate-nya sendiri-sendiri. Jadi memiliki sistem affiliate masing-masing yang teman-teman bisa ikuti di situ ya. Sebagai contoh misalkan di elementor.com ya, mereka sendiri tuh punya affiliate. Nah, teman-teman bisa menjadi afiliator Elementor. Nah, di sini. Ini sebagai salah satu contoh saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merekomendasikan kepada orang lain untuk menjadi pengguna Elementor, kemudian mereka mendaftar ke Elementor menggunakan linknya teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan hasil dari penjualan secara tidak langsung tadi. Nah, itu. Dan affiliate itu tidak hanya sebatas ini saja, bisa juga teman-teman merekomendasikan template yang ada di Tempores tadi, itu bisa diafiliatin. Nah, jadi sangat 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 luas. Nah, kemudian eh, kalau misalnya teman-teman sudah punya kemampuan semua, ini yang paling tinggi, yang paling butuh banyak modal sih, dan mungkin cukup lebih beresiko juga. Nah, kalau misalkan kita coba flashback dari awal, yang ini kan tentu tidak perlu modal dan malah ada untungnya. Ini juga ada nggak perlu modal, karena ya sebetulnya ada modal sih, tapi nggak terlalu banyak ya, karena nanti kan kalau misalkan menjadi kreator digital ini perlu memiliki hosting sendiri ya, memiliki hosting
dan domain secara custom untuk menampilkan previewnya ya. Tetapi walaupun demikian, ketika sudah memulai dan ketika sudah diterima, tentu secara bertahap teman-teman tuh akan mendapatkan eh, penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan untuk menyewa hosting itu. Jadi walaupun ini ada modal, tapi eh, yang didapatkan dari sini bisa menutupi lah gitu kurang lebih. Nah kalau ini nggak perlu modal, ya mungkin modalnya kalau misalkan teman-teman mau menghasilkan yang sangat bagus, perlu kamera yang bagus dan sebagainya. Nah jadi ini yang paling akhir, nah ini lebih membutuhkan modal juga ya. Walaupun kalau misalkan mau menyicil dari awal nggak terlalu banyak membutuhkan yang dengan modal besar juga bisa, misalkan dengan agensi-agensi kecil gitu. Nah, jadi agensi di sini teman-teman itu ya sebetulnya karena ini Elementor, teman-teman sama saja membuat membuat website dengan Elementor. Cuman bedanya di sini teman-teman secara secara lebih aktif harus mendapatkan kliennya sendiri dengan tanpa ada platform, dalam arti bukan dengan platform semacam Fiverr untuk mendapatkan klien ya. Eh, Berbeda hal misalkan teman-teman bukan menggunakan platform Facebook untuk beriklan, itu lain hal. Tetapi eh, bukan platform yang memang secara khusus disediakan untuk menjembatani antara orang yang punya skill Elementor dan orang yang membutuhkan. Tapi di sini lebih kepada teman-teman tuh ya semacam kayak terjun bebas lah gitu. Artinya harus berusaha betul-betul untuk mencari klien lah, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman di sini ya membuat website by request atau custom website, artinya teman-teman tuh menawarkan jasa kepada orang untuk membuatkan website untuk mereka dengan kebutuhan yang secara khusus. Artinya secara spesifik membuatkan website, misalkan membuatkan website eh, profil perusahaan A misalkan. Nah itu artinya membuat website secara khusus, atau membuat web dengan fungsi khusus, misalkan jasa undangan atau landing page promosi sales. Nah ini banyak juga dilakukan. Misalkan teman-teman, ini nanti mungkin kita akan bahas secara lebih khusus dari cara menyewa hosting, memilih domain, kemudian cara membuat landing page untuk khusus undangan web, kemudian cara membuatnya, kemudian trik-triknya mungkin akan dibahas secara khusus. Tapi ini kita akan hanya menjelaskan bahwasanya membuat website di sini bisa untuk secara custom, bisa secara khusus dengan tujuan khusus misalkan, dan kemudian dijual. Nah, jasa undangan ini jadi ini kan banyak ya sekarang orang yang menggunakan jasa undangan di acara-acara, khususnya acara seperti pernikahan seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat dengan Elementor juga. Jadi website itu website khusus atau website yang dikhususkan untuk landing page atau sales itu juga banyak. Jadi membuat satu halaman khusus untuk tujuan promosi penjualan produk tertentu, dan teman-teman membuat eh, seberagam produk-produk yang ada di dunia ini. Jadi misalkan membuat template landing page untuk penjualan sabun mandi, penjualan mainan anak-anak dan lain sebagainya, atau penjualan obat-obatan tertentu, misalkan obat-obat herbal dan lain sebagainya. Dan itu bisa dijualkan. Dan itu teman-teman kalau misalkan punya keahlian sebagai atau bisa menggunakan jasa orang ya, bisa membuat sistem affiliate untuk usaha teman-teman. Artinya ini juga membantu orang-orang yang eh, memang sukanya bisnis affiliate, jadi mengafiliatkan usahanya teman-teman. Nah jadi nyambung ke sini juga ya, jadi sebenarnya sangat banyak untuk bisa mendapatkan uang dari Elementor, dan mungkin di luar sana ada lebih banyak lagi cara yang tidak hanya sebatas ini saja. Nah kurang lebih dari saya, cara mendapatkan uang dari Elementor kurang lebih seperti itu ya, dan semoga ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman dan semoga mudah dipahami. Tapi kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang pengen secara lebih khusus dibahas, teman-teman bisa
tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada kesempatan akan saya buatkan video pembahasannya. Jadi gimana teman-teman, setelah mengikuti pembahasan pada video kali ini, sudah menemukan yang cocok untuk dipilih? Silahkan teman-teman tentukan sendiri nyaman dan sesuainya di mana, lalu tekuni. Ingat, biar jadi master, nge-WordPress dan nge-Elementor secara konsisten.